Oke, selamat siang anak-anak. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Semua hadir. Oke, good job. Nah, hari ini kita akan menjelaskan tentang kegiatan kita, ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, bagaimana aktivitasnya kita akan jelaskan nanti, tapi sebelumnya kita akan buka dengan doa. Mungkin anak-anak ada yang mau bantu Sister untuk pimpin doa. Oke, silakan Jenny. Mari kita berdoa. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Santa Maria dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you Jenny. Nah, baik anak. Tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila kita adalah gaya hidup berkelanjutan. Ya, topiknya adalah cintai lingkungan, kurangi sampah plastik. Di sekitar kita banyak sekali ya sampah plastik. Ya, nah upaya kita untuk mencintai lingkungan adalah supaya kita mengurangi penggunaan sampah plastik di sekitar kita. Supaya apa? Ya, supaya kita semakin bebas dari sampah plastik. Ya, jadi cintai bumi kita dengan bebas sampah plastik. Apa tujuan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini? Yang pertama, meningkatkan pemahaman anak-anak terhadap dampak dari aktivitas manusia, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang terhadap keberlangsungan kehidupan di lingkungan sekitar kita, di lingkungan sekitar sekolah. Ya. Lalu yang kedua, membangun kesadaran peserta didik, ya, membangun kesadaran anak-anak, ya, untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan serta mencari jalan keluar atau solusi. Mencari jalan keluar atau solusi dari masalah lingkungan, terutama terkait dengan masalah sampah di lingkungan sekolah. Ya. Lalu yang ketiga, mewujudkan kesadaran lingkungan yang mampu berperan aktif, di mana siswa harus mampu berperan aktif dalam menjaga serta mengatasi permasalahan lingkungan, yang khususnya terkait dengan ya penggunaan dan pengelolaan plastik secara bijak. Oke, itu anak-anak beberapa tujuan dari aktivitas proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kita lihat yang berikutnya. Ya, aktivitas kita terdiri dari beberapa bagian, yaitu pengenalan, kontekstualisasi, kemudian ada aksi dan juga ada refleksi. Ada berapa anak-anak alur kegiatannya? Ada pengenalan, ada kontekstualisasi, ada aksi, ada refleksi. Nah, hari ini pastinya akan menjelaskan apa yang kalian lakukan di dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, anak-anak harus mengetahui dulu tema yang kita akan laksanakan. Temanya apa tadi? Tema apa tadi? Tema gaya hidup berkelanjutan, bukan berkelahi, berkelanjutan. Jadi pada tahap ini, ya anak-anak nanti akan dikenalkan sampah plastik dan juga non plastik. Ada plastik, ada non plastik. Ada yang bisa sebut? Non plastik itu apa? Contohnya? Non plastik. Contohnya apa? Ya, ada besi, ada kertas, ya, apalagi tisu, ya, tisu, bekas makanan kalian, ya, kabel, ya. Kalau plastik berarti apa? Contohnya apa? Yang botol minuman terbuat dari plastik. Ada tidak di sekitar kita jenis sampah itu?
dan non plastik. Mengenal juga bahan plastik itu terbuat dari apa? Plastik itu terbuat dari apa ya kira-kira ya? Lalu benda plastik di sekitar kita itu apa saja ya? Tadi sudah disebutkan beberapa contoh. Lalu anak-anak juga ada aktivitas mewarnai begitu ya, mewarnai untuk mengidentifikasi benda plastik di sekitar. Misalnya kalian mewarna botol atau bekas-bekas galon gitu ya. Jadi anak-anak bisa lihat di sekitar kalian apakah sampah-sampah plastik itu ada ya, kalian bisa mengamati itu ya. Lalu plastik pada benda ya yang kemudian menjadi kegemaran kalian untuk digunakan kembali ya, apa daur ulang ya. Ya, bisa didaur ulang, di reuse, digunakan dan juga dipakai kembali. Menggambar dan mewarnai benda kegemaran dari plastik. Nah, anak-anak mungkin di kegiatan pembelajaran SPB kalian sudah membuat namanya ya daur ulang sampah dengan cara memanfaatkan sampah untuk apa? Membuat pot bunga, ya, membuat vas gitu ya. Lalu kemudian nanti anak-anak harus bisa memvideokan ya terkait dengan game-game yang bersumber dari sampah plastik gitu ya. Jadi itu adalah bagian dari pengenalan tentang aktivitas kalian nanti di awal. Nah, baru nanti masuk ke bagian kontekstualisasi. Apa saja kegiatannya? Jadi anak-anak bisa menggali permasalahan di lingkungan kita, di lingkungan sekolah kita, dengan tema yang kita bahas ya, terkait dengan sampah plastik dan juga sampah non plastik ya. Jadi kegiatan utama dalam tahap ini adalah pengelolaan dan pengolahan sampah plastik. Jadi tahap ini nanti memakan waktu agak lama karena nanti kalian harus mengolah sampah itu. Misalnya kalian mengolah lalu memilah sampah mana yang plastik, mana yang non plastik ya. Lalu nanti di kegiatan selanjutnya kalian akan masuk ke bagian tertentu di bagian aksinya, di mana kalian harus melakukan itu. Misalnya cara memilahnya bagaimana, cara memilihnya bagaimana, dan seterusnya. Itu beberapa kegiatan kita terkait dengan pengolahan sampah. Berarti nanti pas ini nanti akan meminta kalian untuk melihat sampah. Bawakan semua dulu sampah-sampah itu, ya tentu dicuci dulu ya yang plastik itu. Lalu kemudian dipilah mana sampah yang plastik, mana yang bukan plastik. Oke, jadi itu adalah kegiatan awal. Ayo. Dengan apa pun. Oke, ya. Ya, itu contohnya. Masuk YouTube ya, masuk YouTube. Masuk YouTube apa ya? Masuk YouTube ya? Iyalah. Mana sampahnya? Coba lihat sampahnya. Coba lihat sampahnya ya. Ya. Ini punya aku. Yang ketemu plastik 2, Mister. Oke. Ya. Akan buang ke tempat sampah yang daun. Yang bukan plastik. Hello. Yang bukan plastik. Buang sampahnya di sini. Yang bukan plastik. Yang bukan plastik. Oke, yang bukan plastik silakan buang di situ. Ya. Plastik. Itu Ya. bukan plastik, itu dibuang. Ya, yang bukan plastik silakan. Nah, oke, sudah mengidentifikasi jenis sampah, baik yang plastik maupun yang bukan plastik. Nah, nanti yang plastik ini kita akan daur ulang. Caranya adalah dengan ya, daur ulang dengan cara 3R ya. 3R itu nanti didaur ulang, reuse. Cara reuse-nya dengan cara misalnya dibuat seperti pot begitu ya, ataupun perhiasan-perhiasan lain. Apa kabar hari ini?
kepada refleksi. Nah, setelah mengikuti rangkaian kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, adakah hal-hal baru yang kalian dapatkan dari kegiatan proyek ini terkait dengan sampah plastik? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Adakah pemahaman baru terkait dengan sampah plastik? Oke, Alif? Oke, bahwa plastik tidak mudah laku. Ada lagi pemahaman baru yang lain selain bahwa plastik itu tidak mudah laku? Apa yang kalian lakukan untuk mengurangi penggunaan sampah? Harus didaur ulang. Apa lagi? Ada lagi? Membuang sampah pada tempatnya dengan cara memilah sampah organik dan non organik. Kalau non organik contohnya apa, anak-anak? Kalau non organik itu selain makanan sisa, artinya kalau non organik itu yang tidak mudah laku, namanya juga non organik. Contohnya adalah sampah plastik. Oke, anak-anak bisa paham tentang ya sampah plastik dan akibatnya bagi lingkungan kita. Sekian perjumpaan kita hari ini di bagian dari refleksi dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih untuk anak-anak semua.